بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا ومعالم. اللهم صلح النية، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Hari ini bahas tentang tasawuf. Kita dengar kata tasawuf, sufi. Harus sebelum kita kasih hukum kepada orang ini, harus kita paham artinya apa itu sufi atau tasawuf. At-tasawuf itu ilmu seperti ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu sirah, ilmu tauhid, ilmu mantiq, ilmu balaghah, itu ilmu syar'i. Tapi di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin kita harus belajar sebelum faham kata tasawuf. Dari kata tasawuf itu sufi, dari kata apa itu sufi? At-tasawuf dari kata sufi, sampai mereka banyak berdapat yang atau banyak yang mengatakan tasawuf dari sufi, dari safa. Sufi itu dari suf itu bahasa Indonesia namanya apa Bu Ustazah Aida? Suf itu rambut atau kambing atau domba, namanya apa bahasa Indonesia? Bulu. Bulu-bulu domba itu namanya apa? Dalam bahasa Arab namanya suf. Bulu. Karena mereka orang yang zaman tabi'in atau wol namanya, tabi'in, mereka tanda orang yang cari ridha Allah Ta'ala, sudah lapas baju, lapas nikmat-nikmat yang dapat di zaman mereka, pakai baju dari itu apa tadi yang dari domba. Jadi mereka bilang sufi. Artinya apa? Artinya orang zuhud. Tidak mau pakai baju yang lembut, tidak pakai sutra, tidak pakai apa namanya, tidak ikut manusia di apa itu nikmat yang ada di dunia. Dia pilih jalan Allah Ta'ala. Itu kata sufi. Ada yang bilang kata sufi dari ashabus suffah. Ashabus suffah. Ashabus suffah kita tahu itu ada berapa orang yang di dalam riwayat hadis kita belajar di buku-buku hadis. 70 orang itu tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak punya anak, tidak punya istri. Mereka selalu ibadah zikir di masjid Rasulullah SAW, di satu tempat di akhir masjid, satu tempat yang tinggi itu. Mereka tidur di situ sampai mereka kasih apa? Sufi dari as-suffah. Oke. Teras ya, namanya apa? Teras. Oke. Itu namanya, mereka bilang as-sufi dari kata as. Tadi apa tadi bilang? Dari as-suffah. Teras itu. Ada yang bilang sufi itu ma'khudhum minas safa. Sufi itu artinya dari jernih. Apa itu jernih? Hatinya bersih. Safi dalam bahasa Arab, safi. Safi itu seperti kalau kita ada air bersih, itu namanya dalam bahasa Arab safi. Tapi kalau di dalamnya ada sesuatu sampai warnanya jadi berubah, itu ghairu safi. Bilang apa Bu Eda safi ini? Iya, jernih saya. Bersih Jernih. jernih. Berarti jernih. Juga ini lihat kamera ini, sekarang kameranya kayak jernih, itu namanya safi. Kalau ada kamera yang tidak jelas, itu lawan jernih atau lawan safi. Mereka bilang as-sufi ma'khudhum minas safa, karena hatinya jernih sama Allah Ta'ala. Berarti as-sufi itu di dalam bahasa Arab ada
dari 3. Ada yang bilang dari as-suffah itu. Terus tadi yang di Masjid Rasulullah ada 70 orang. Itu tanda orang yang keluarin dari dunia ini sibuk atau isi waktu dengan ibadah aja sampai mereka tidak fikir anak, tidak fikir istri. Ada yang bilang sufi dari situ. Yang kedua tadi bilang apa dari bulu Domba. atau dari kulit domba atau bulu domba. Oh. Ya. Ada yang bilang tadi bilang minas sofa itu hatinya jernih. Ada berapa orang kalau kita baca di buku mereka kasih definisi mereka ambil sofi dari mana. Itu pertama. Tapi as-sofi itu siapa itu? Juga ada yang bilang dari as-saf. As-sofi dari as-saf. Saf itu yang kita dalam bahasa Indonesia juga pakai di masjid. Saf pertama, saf dua itu baris. Baris pertama, baris dua, baris tiga di masjid. لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل. Ada yang bilang itu mereka di min as-saf karena mereka sibuk sama Allah Ta'ala sampai jadi di baris pertama di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ومنهم من قال إنه مشتق من صوفة وذلك أن ada yang kalau kita belajar atau kalau kita baca tentang ini yang tidak suka mereka bilang ini sufi ma'khudun min saufah. Saufah itu satu kelompok di zamanul jahiliyah, tapi ini bukan benar. Ini mungkin orang yang tidak suka sufi mereka bilang sufi itu ambil dari saufah itu mulai dari al-jahiliyah. Mereka ibadah lillah azza wa jalla sebelum ibadah asnam. Kalau tujuannya mereka ibadah lillah atau menyembah kepada Allah Ta'ala bagus. Karena orang sufi tujuannya ibadah lillah azza wa jalla, sibuk sama Allah Ta'ala selalu, setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau maksudnya ini dari zaman jahiliyah, maksud mereka orang musyrik, itu kita yang sufi enggak ada pikiran seperti itu. Ini pertama. At-tasawuf kapan muncul? Ini definisi tasawuf. Jadi definisi hakikatnya yang kita belajar di buku Al-Hikam. Definisi namanya apa? Istilah. Apa itu as-sufi? Yang mansafa qalbuhu min al-kadar. Yang hatinya sudah bersih dari setiap apa itu bilang kadar. Kadar itu kotor-kotor. Min al-kadar. Wastawa wa amana bil qadar, dia iman kepada Allah Ta'ala dan al-qadar. Itu setiap orang mukmin. Wastawa indahu al-dhahab wal madar. Orang sufi itu yang emas sama tanah di matanya, di depan matanya sama. Jadi tidak lihat atau tidak bisa menggoda kalau dapat harta atau tidak. Itu orang sufi. As-sufi ada yang bilang definisinya as-sufi itu at-tasawuf akhlak. Innama at-tasawufu akhlak. Sesungguh tasawuf itu akhlak. Barang siapa akhlaknya bagus itu tasawufnya lebih bagus dari kamu. Ini masalah yang mungkin kita bilang definisinya. Juga ada beberapa definisi karena waktunya di sini tidak cukup, kita pilih aja. Tapi at-tasawuf kapan? Kapan mulai at-tasawuf? Ya, biar kita faham kapan tasawuf. Tasawuf seperti tadi bilang mereka ambil dari kata as-suffah, orang sahabat Rasulullah SAW. Fikiran mereka ambil dari orang tersebut yang 70 orang tinggal di masjid. Mereka tidak punya anak, tidak punya harta. Mereka selalu ibadah. Orang tasawuf ambil fikiran dari situ. Berarti kita boleh sibuk sama ibadah sampai kita tinggal dunia ini. Fikirannya dari situ boleh, karena Rasulullah terima 70 orang, tidak marah sama mereka, tidak keluarin mereka dari masjid, bilang tidak boleh ibadah aja, harus kamu kerja dunia, tentang dunia harus kamu istri. Tapi Rasulullah terima sahabatnya juga, kalau ada makan ada yang kirim ke Rasulullah, Rasulullah kirim ke
70 orang tersebut, kalau ada dapat makan, kalau ada undangan, kadang-kadang Rasulullah bawa berapa orang dari orang tersebut. Juga Rasulullah ridha atau terima mereka melakukan hal tersebut. Jadi ahli tasawuf bilang darinya dari ahli as-suffah. Boleh kalau ada yang seperti bilang sekarang ya kan, mungkin seperti bilang saya sudah punya anak, punya istri, juga ada yang jaga keluarga saya mau kosongin waktu untuk ibadah aja setiap saat, setiap waktu. Itu bisa bilang boleh. Tapi kalau dia bilang seperti itu, mau seperti itu sampai hilang keluarganya, sampai anaknya, istrinya, itu haram, tidak boleh. Jadi Rasulullah terima mereka karena enggak ada bertanggung jawab sama mereka. Tidak ada nafkah untuk istri-istri, tidak ada nafkah untuk keluarga. Jadi Rasulullah terima mereka, isi waktu di setiap saat, setiap waktu tentang ibadah. Tasawuf hal itu caranya yang tadi kita jelasin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka jadi khilafah Sayyidina atau khilafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khilafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun. 2 tahun mereka sibuk berang-berang sama ahli riddah. Karena ada beberapa orang yang setelah Rasulullah SAW wafat dari suku-suku yang di luar juga, di luar Makkah, di luar Al-Madinah, ada yang mereka kembali lagi ke agama yang sebelum agama Islam. Sampai juga ada yang enggak mau bayar zakat, sampai ada yang enggak mau tinggal agama Islam, semuanya kembali lagi dia kafir. Sayyidina Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai berang sama mereka, berang. Dalam 2 tahun dia selesai masalah itu. Banyak yang sudah pikirannya mau kembali ke agama sebelum Islam, karena Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar mulai berang, Sayyidina Khalifah jadi khalifat Rasulullah SAW, mereka terima. Di khilafat Sayyidina Abu Umar bin Khattab sudah enggak ada berang Badr, enggak ada berang ridda atau berang sama orang Muslim, karena khilafah sudah apa itu bilang mustaqir. Bilang apa itu mustaqir, Bu Aida? Sudah tidak. Bilang apa mustaqir? Istaqarratil khilafah. Istaqarra, tetap. Tetap. Khilafah sudah tetap sama di awakhir atau akhir khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar jadi khalifah atau Amirul Muslimin, tidak ada berang di antara masyarakat yang dekat atau yang kemarin keluar dari agama Islam atau ada yang mau keluar dari agama Islam. Mereka sudah tetap di agama Islam juga, khilafah sudah tetap, enggak ada masalah. Sayyidina Umar mulai kirim tentara-tentara ke negara-negara atau negeri yang dekat Makkah Al-Madinah, mungkin bilang namanya Al-Futuhat Al-Islamiyah. Futuhat Al-Islamiyah itu buka-buka tempat yang orang kafir yang belum masuk agama Islam sama sekali. Hah? Penaklukan. Namanya apa? Penaklukan Futuhat, Syekh. Ya, Masya Allah. Penaklukan. Coba tulis tulisan ini. Ya, penaklukan. Oke. Wajib, penaklukan. Itu yang namanya Futuh Islamiyah. Apa itu Futuh Islamiyah? Sayyidina Abu Bakar Siddiq kirim tentara ke satu negara atau mungkin 9 kota. Aturannya seperti yang Rasulullah ngajarin mereka. Kamu masuk ke kota ini, sebelum masuk harus nginap 2 hari 3 hari di luar. Kalau dengar azan, kalau dengar orangnya itu mereka melakukan hal-hal agama Islam seperti azan atau salat atau macamnya, ini sudah Muslim, tidak boleh masuk. Tapi kalau belum, harus masuk ke kota tersebut atau kampung tersebut. Ini hukum sudah syar'i dari waktu Rasulullah SAW. Tapi di sini diikut yang kita namanya bilang negeri Faris sama Rum.
negeri Faris. Kemarin itu orang Arab yang dekat jazirah di Pulau Arab yang mungkin kita bilang sekarang Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Al-Bahrain, Al-Yaman, Mesir, Al-Yaman itu yang di pulau dekat Makkah dan Al-Madinah. Tapi setelah di khilafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka sudah masuk ke yang sekarang namanya bilang Eropa, Turkiya, sekarang sama Iran, yang sekarang namanya Iran, itu namanya Faris dulu. Ar-Rum itu yang di Turkiya sekarang. Sama masuk ke atas lagi ke Eropa. Terus juga mereka masuk ke Mesir juga. Mesir itu mereka sudah mulai menyabar. Kapan itu? Di khilafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga mereka tambah lagi di khilafat Sayyidina Uthman. Di khilafat Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat masalah. Masalah itu karena agama Islam sudah menyabar, Faris sudah enggak ada, Ar-Rum sudah enggak ada karena semuanya sudah jadi Muslim. Di khilafat Sayyidina Abu Bakar Umar bin Al-Khattab, karena khilafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khilafat Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Khilafat Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu 12 tahun. Jadi ada waktu kesempatan. 2 tahun itu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sibuk sama jamaah yang di dekat Makkah dan Al-Madinah. Tidak bisa masuk ke tadi bilang negeri Faris dan Rum atau Romania. Tapi khilafat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khilafat tadi bilang sudah tetap, jadi bisa kirim ke sana ke sini sampai buka atau apa tadi namanya apa? Penaklukan. Penaklukan ke Rum dan Faris. Di khilafat Sayyidina Ali bin Abi Talib itu mulai muncul jamaah-jamaah. Yang pertama itu di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib mulai muncul Al-Khawarij. Al-Khawarij. Taifah itu dari seluruh dari jamaah Muslim. Rasulullah bersabda itu bilang kilabu ahli nar. Khawarij itu Rasulullah bilang sama mereka atau kasih nama kilab ahli nar, anji ahli neraka. Rasulullah kasih sifat mereka bilang tahqiru salataka ma'a salatihim. Kamu mengolok-olok salatmu di hadapan salat mereka. Mengolok-olok bacaanmu di hadapan bacaan mereka. Mereka di antara masyarakat umat Islam jadikan fitnah. Sampai berang. Sayyidina Ali bin Abi Talib berang sama mereka. Berang. Tapi berang Sayyidina Ali bin Abi Talib sama Al-Khawarij setelah berang Sayyidina Ali bin Abi Talib sama Aisyah dan Talha. Juga ada yang di namanya Waqa'atul Jamal, berang Al-Jamal. Sama setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib sama Waqa'at Siffin, berang Siffin yang di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini semuanya masih masyarakat Muslim juga. Fikiran mereka ada beberapa masalah yang khilaf di antara Sayyidina Ali. Itu masalahnya nanti kita insya Allah jelasin. Tapi hasilnya yang benar di berang-berang tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib. Karena dia khalifah, mereka keluar dari khilafah. Tapi subhanallah dapat hidayah dari Allah Ta'ala atau setelah berang mereka selesai. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Talib dapat jamaah itu yang namanya Al-Khawarij. Al-Khawarij itu mereka tinggal di satu tempat. Bilang kenapa Ali bin Abi Talib kasih hukum ke Muawiyah. Kenapa mereka terima hukum Al-Quran. Karena mereka di Bran Siffin setelah ada beberapa orang yang meninggal. Mereka bilang ayo kita nuhakim, tahkim. Tahkim itu kita ambil hukum yang mungkin bilang tengah di antara kita. Boleh. Sayyidina Ali terima juga Muawiyah. Hasilnya mereka sudah berbaiki yang di antara mereka diam, tidak ada berang lagi di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Al-Khawarij itu kasih nama Al-Khawarij karena mereka keluar dari
dari jamaah Muslim, yang dari jamaah Sayyidina Ali, dari jamaah Muawiyah sampai keluar. Keluar itu tinggal di satu tempat. Terus setelah mereka sudah ajak beberapa teman ke dakwahnya, ada beberapa orang yang seperti sekarang kita sekarang ada kadang-kadang orang bodoh ikut ya. Kalau ada yang bilang ini salah, ini fulan kafir, jangan kamu ikut sama beliau, ayo ikut kita, ikut terus kumpul sampai mereka waktu dapat kabar ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ada beberapa orang yang fulan dan fulan mereka tidak terima hukum yang tadi di antara kamu dan Muawiyah. Sayyidina Ali bilang itu kalimatu haqqin urida biha batil, karena mereka bilang wa man lam yahkum bima anzalallah la hukma illa lillah. Mereka tidak terima hukum yang di antara mereka. Ya mungkin kita bilang Sayyidina Ali setelah dengar la hukma illa lillah, Sayyidina Ali bilang sama mereka kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kata yang benar tapi tujuannya batil, tidak sah. Maksudnya apa? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ahli surga, minal mubasysyirin bil jannah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Rasulullah puji beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib jalannya bukan orang biasa, orang bodoh ada yang bisa menipu atau tipu Sayyidina Ali, enggak. Tapi mereka kasih kata yang bagus. Kenapa kamu tidak habisin Muawiyah dan temannya? Itu fikiran Khawarij. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah dapat kabar dari Rasulullah, sudah dia tahu apa yang terjadi karena Rasulullah sudah bisik-bisik apa itu telinganya tentang masalah tentang masalah khilafahnya, sampai juga tentang masalah Al-Khawarij. Al-Khawarij itu tadi kita bilang sudah jadi banyak. Mereka mulai ganggu orang Muslim yang lewat tempat tersebut. Mereka tanya, kamu ikut siapa? Ikut Ali atau ikut Muawiyah? Ya, yang bilang ikut Muawiyah mereka membunuh. Yang ikut Ali ya juga. Sampai dapat kabar wahai Rasulullah. Sampai mereka membunuh satu orang sahabat yang besar itu. Dapat kabar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang ini kita harus habisin mereka. Karena ganggu kita. Di bulan pertama itu sebelum bulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kirim Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sudah orang ulama di waktu itu, sudah orang besar, ketemu sama mereka berdapat. Ayo kamu kenapa tidak terima? Dia bilang kita tidak terima karena dia bilang atau turun kepada hukum dua orang. Itu ceritanya panjang nanti di Waqa'atul Jamal kalau ada waktu. Di hukum siapa itu Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin al-As. Kenapa mereka turun di hukum dua orang? Harus hukum Allah Ta'ala aja. Ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas, karena orangnya Ibnu Abbas orang alim, bisa bilang kamu baca Al-Quran. Mereka bilang ya, bacaan Al-Quran karena luar biasa. Ceritanya luar biasa tentang baca Al-Quran. Kamu baca Al-Quran, ya. Kamu lihat Allah Ta'ala berfirman, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Itu tentang masalah ayat yang saya sebut sekarang ini, tentang masalah khilaf kalau ada masalah di antara suami dan istri. Di antara suami dan istri, Allah Ta'ala berfirman, boleh kita cari satu orang dari laki-laki, satu orang dari pihak perempuan, biar kita perbaiki yang di antara mereka. Ya, juga kamu tahu waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena orang alim. Kamu baca Al-Quran, ada satu ayat tentang masalah yang said. Apa itu said tadi bilang? Bu Aidah, said yang di Al-Haram itu yang tangkap atau ambil burung atau hayawan yang tidak boleh, apa itu namanya, apa said apa itu bahasa terus ini? Said. Ya Allah lupa. As-said itu yang buruan ya Syekh. Buruan. Oke. Sudah, buruan yang di Al-Haram. Ada di ayat Al-Quran Allah Ta'ala bilang yahkumu bihi dawa adrin minkum. Kalau ada yang ganggu hayawan yang tadi bilang di Al-Haram, itu tidak boleh.
burung atau kelinci ya kan namanya, kelinci atau hayawan yang boleh makan, kalau ada yang ganggu atau membunuh itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, yahkumu bihi dhawa adlin minkum, itu ada hukuman. Tapi siapa yang yahkum, bukan Allah Ta'ala kasih hukum, wahai fulan hukum kamu kalau ambil ini gini, enggak. Itu ada satu orang ahli agama bilang sama kamu, kamu harus bayar sekian, sudah. Sayyidina Ibnu Abbas bilang sama mereka, kamu tidak terima Sayyidina Ali sama Muawiyah ada hukum atau ada hakim di antara mereka, padahal Allah Ta'ala kasih hukum tentang buruan itu tadi, atau ini mereka di dalam riwayat hadis mereka itu 12.000 orang Khawarij. Setelah berdapat sama Sayyidina Ali yang kembali 4.000, ada yang bilang 8.000. Karena seperti kita bilang tadi, kadang-kadang itu orang yang bodoh ikut, tidak faham Quran, tidak faham sunnah. Mereka tadi kita bilang Rasulullah kasih sifatnya, bacaannya bagus, lidahnya fasih, juga ibadahnya luar biasa. Dalam riwayat hadis itu, dalam riwayat sirah atau sejarah, ada 8.000 atau 4.000 yang langsung ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas, keluar dari mereka. Mereka bilang, ya kalau ada berdapat lagi mungkin habisin kita semuanya, pergi. Ya langsung mereka siap-siap perang di Ma'rakat An-Nahrawan. Di Ma'rakat An-Nahrawan. Perang namanya An-Nahrawan. Itu siapa? Di antara Sayyidina Ali dan Al-Khawarij. Al-Khawarij itu mereka sudah dalam riwayat sejarah itu 8.000. Sayyidina Ali berang sama 8.000. Berang tersebut itu subhanallah sudah dapat kabar ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanda orang-orang Rasulullah di riwayat hadis, karena Rasulullah di riwayat hadis yang tadi kita bilang, tahqiru salataka ma'a salatihim wa siyamaka ma'a siyamihim wa ibadataka ma'a ibadatihim, itu kamu menuluk-uluk amalmu di hadapan mereka, karena mereka sangat semangat, sampai kamu lihat ini bacaan saya benar, ibadah saya benar. Ya, mereka semangat, sangat sangat semangat itu bilang. La ilaha illallah. Waktu mulai atau Sayyidina Ali lihat mereka sudah ganggu Muslim, bilang kita harus berang. Keluar sama tentara, pergi ke sana, mereka mulai berang. Tentara Sayyidina Ali, karena khalifah Sayyidina Ali tentaranya besar, banyak juga. Sayyidina Ali itu sudah dapat kabar dari Rasulullah. Setelah berang, mereka sudah kalah karena tentaranya sedikit. Mereka juga di hadapan Sayyidina Ali. Apalagi Allah Ta'ala mau muncul atau mau keluar hal mereka. Sayyidina Ali setelah mereka berang selesai, Rasulullah Sayyidina Ali bilang, ayo cari, ada satu orang yang warnanya hitam, warnanya hitam, tidak punya tangannya itu potong dari sini, dari Allah Ta'ala, tidak potong ini dari Allah Ta'ala, maksudnya bahasa Indonesia, bahasa Arab mukhaddaj, itu mukhaddaj yang cipta, yang keluar seperti itu, kurang. Tapi di kepala tangannya ini yang sisa, yang masih seperti nggak tahu bahasa Indonesia apa itu, payudara perempuan, maksudnya ada di tangan, ada ujung sedikit. Mereka cari tidak ketemu. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh, ayo cari lagi. Tidak ketemu, bilang wahai Ali tidak ketemu. Sayyidina Ali keluar takut, nangis karena takut ini salah. Dia bilang, ayo bantu saya, kita cari. Masuk satu tempat, satu rumah yang sudah roboh. Ada, karena mereka waktu cara berang mereka buruk. Hasilnya sampai ada beberapa orang yang meninggal di atas. Sayyidina Ali bilang, coba
keluarin orang tersebut ini yang sudah 5 orang di atas itu sudah mati, sudah meninggal. Dia keluarin yang pertama, 2, 3, di bawah ketemu 1 orang. Dia langsung buka baju, lihat tangannya. Langsung bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Demi Allah, seperti yang Rasulullah kasih cerita kepada saya. Wahai Ali, kamu nanti berang sama jamaah yang membimbing mereka, orang warnanya sekian, tangannya sekian, ada kasih tanda yang tadi Sayyidina Ali lihat, berarti saya benar. Itu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib berang tersebut, dia tenang karena tahu ini mereka yang Rasulullah SAW bilang sama beliau. Setelah berang An-Nahrawan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, atau muncul satu taifah itu yang mungkin bilang sembur Syiah sekarang. Ada berapa orang datang bilang sama Ali, dapat konfirmasi atau dapat kabar ke Sayyidina Ali, ada jamaah yang bilang kamu Tuhan. Sayyidina Ali bilang, siapa itu? Mereka bilang ini fulan dan fulan dan fulan, 4 orang. Bawa ke saya. Bilang, ini saya siapa? Bilang, kamu Tuhan kita. Tidak boleh, saya Ali bin Abi Thalib ini mereka enggak, kamu Tuhan kita. Masukin penjara 2 hari, 3 hari. Setiap kali jalan itu. Karena tidak boleh, ini kafir sudah sorry ya. Mereka bilang enggak, kamu Tuhan kita. Sayyidina Ali kasih hukuman itu qisas, membunuh, mati. Tapi juga setelah selesai qisas, biar mereka takut yang bilang seperti itu. Setelah selesai dia bakar mereka 4 orang. Teman-teman bilang, ya ini lihat, ini Tuhan kita, karena dia bakar kita juga di neraka. Ya pikiran mereka, ini lihat bagaimana berbaiki hal yang salah. Sayyidina Ali bilang sama mereka, saya bukan Tuhan kamu. Kalau kamu tidak kembali lagi, harus iman billah azza wajal. Kalau kamu tidak kembali lagi, saya membunuh kamu. Mereka bilang tidak masalah. Setelah membunuh, dia mau biar mereka takut, bakar orang yang bilang seperti itu. Mereka fahamannya masih kotor, bilang, ya ini Tuhan kita, sampai bakar kita di ini yang Rasulullah SAW kasih kepada Sayyidina Ali. Yahliku fika thnan. Yahliku itu kecelakaan, ya kan? Kecelakaan itu di kabadamu dua macam. Satu orang yang muhibbun mufrid, itu sangat cinta kabadamu seperti yang tadi mereka bilang Tuhan. Juga ada sangat yang benci samamu seperti yang mereka membunuh Al-Hasan wal Husain yang di Bani Umayyah. Rasulullah bilang, celaka sama kamu 2 orang. Ada yang cinta sama kamu sangat sampai jadikan Tuhan. Ada yang musuh, jadikan kamu musuh sampai mereka membunuhmu juga. Itu nanti di Abdullah bin Maljam, ini Al-Khawarij. Ini yang sangat benci sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu jamaah masih di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu masih ada sisa berapa dari Al-Khawarij itu sampai sekarang. Sampai sekarang itu yang mereka benar-benar, kita kadang-kadang ada berapa orang. Rasulullah bilang, tahqiru salataka, kamu mengolok-olok salatmu, ibadahmu, yamruquna minad din. Sifat mereka itu keluar dari agama mudah sekali. Mudah sekali. Bacaannya seperti itu, ibadahnya seperti itu, mudah sekali mereka keluar dari agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa yakin bilang fulan dan fulan atau orang ini, tapi kalau kita lihat sedikit-sedikit bisa paham ada berapa orang keras, tapi di hal yang haram kadang-kadang dia langsung ikut. Tidak perlu kita jelasin lebih. Sudah dapat contoh yang paling jelas di antara kita sekarang di Arab Saudi, di beberapa negara-negara yang ada di Yaman, di Mesir, dimanapun ada beberapa orang yang sifatnya seperti itu. Keras sekali bacaannya, ibadahnya, qiyamul lail. Tapi kalau ada masalah yang tentang agama Islam, dia langsung.
Mungkin kita lihat ada berapa orang jamaah di antara kita, orang yang mereka bilang ahli agama, bacaannya bagus, ibadahnya bagus, tapi mereka membela Israel kepada Hamas. Itu kita bisa bilang orangnya ini masuk seperti sifat yang Rasulullah bilang. Ini Muslim berang sama orang Yahudi. Kamu Muslim membela orang kafir, berarti kamu harus beriksa agamamu. Harus beriksa hatimu. Kamu benar Muslim, setuju orang kafir membunuh orang Muslim? Kamu bilang ya oke, bahasa Indonesia ya bahasa keras saya nggak tahu artinya dalam bahasa Indonesia yang itu bilang apa, syukurin ya kan, biarin mereka. Ini bukan orang Muslim ini. Ini bukan orang Muslim. Muslim kamu membela, sampai sekarang kita dengar lihat di TV juga channel Al Arabiyah itu kayak channel Bani Israel. Kayak channel Israel. Lihat semuanya orang Palestina Al-Qassam atau itu salah. Ini kita bisa lihat. Sampai ada kita kemarin kita dengar beberapa ulama bilang boleh, biarin mereka habisin Al-Qassam atau habisin Hamas. Yang dari Mesir, yang dari Arab Saudi, dari Yaman. Ini jamaah yang bilang kita yang paling hak, kita yang paling sah. Kita ikut Alkitab wa Sunnah. Ini tandanya Rasulullah bersabda, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama mudah sekali. Jadi naudzubillah, nas'alallah as-salamah wal afiyah. Kenapa kita masuk ke sini? Karena setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, di dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di innaha satakunu khilafatun ala minhajin nubuwah 30 'am. Khilafah itu seperti kenabian, seperti manhaj Nabi Muhammad itu 30 tahun. Thumma mulkan adudan. Setelahnya mulkan adudan. Sampai ada yang bilang sama di antara jamaah Muawiyah, bilang sama beliau, kamu khalifah, Amirul Mukminin. Bilang enggak, saya raja. Saya raja. Rasulullah bilang saya raja. Dari saya mulai raja. Dari situ mereka tetap Bani Umayyah, sudah mulai Bani Umayyah dari khilafah Muawiyah, mulai ad-daulah al-Amawiyah. Mereka jadi khilafahnya bukan seperti khilafah Islam, syura. Enggak, mereka lihat anaknya, lihat saudaranya, temannya, ini jadi khalifah. Yang kita harus perhatian itu zaman sudah pergi. Jangan kita kotorin lidah kita. Tapi hasilnya mereka punya hal yang bagus juga. Mereka tetap lanjut tadi bilang apa, futuh. Tidak apa Penaklukan. Mereka tetap ada hal salah di antara mereka, tapi mereka masih pergi beran sama orang kafir yang di dekat negara Islam. Ya. Subhanallah, ini sifat yang bagus. Ya, karena itu mereka sudah jadi raja, bukan khilafah asliya 100%. Dia Muslim, tapi ada beberapa hal yang kurang. Mereka banyak jadi pakai apa itu musik, penyanyi. Mereka jadi harta, lihat rumahnya. Berarti mereka tidak ikut sunnah Nabi tentang masalah zuhud, ibadah, sama apa namanya ini, istiqamah di dalam khilafah. Yang mau silakan, yang mau sendiri silakan, itu urusanmu. Seperti sekarang kita bilang di Indonesia bebas, kamu mau ikut ibadah silakan, mau jadi kafir silakan, mau jadi mukmin fasik silakan. Itu di kerajaan Muawiyah sama Bani Umayyah atau Daulah Amawiyah, hal orang Muslim seperti itu. Di masa tersebut muncul tasawuf. Di masa tersebut, ini cerita semuanya biar kita paham muncul tasawuf. Kenapa? Karena di waktu masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu mereka masih ikut Nabi Muhammad sempurna, sama khilafahnya, sama yang pemimpin juga. Tapi setelah masuk ke Daulah Amawiyah jadi fokus raja. Seperti sekarang presiden, kamu mau ikut agama, kamu mau tidak ikut agama, ya silakan. Itu Raja Bani Umayyah sama.
Ada di antara Bani Umayyah yang baik seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Harun al-Rashid juga di Daulah Al-Abbasiyah. Itu satu raja di antara beberapa raja. Ya. Juga paling banyak masih dekat dari agama dari zaman sahabat tabi'in, paling banyak masih ikut akhlak adabul Islam, tapi juga hal-hal yang tadi itu banyak ikut menyanyi, musik, banyak ikut minum khamar, beli hal-hal yang mungkin kita bilang buruk. Di situ baru muncul ahli at-tasawuf. Manfaatnya apa? Biar ajak orang-orang yang mau fokus sama ibadah. Mereka bilang sama mereka, ayo tinggal dunia, jangan sibuk sama, jangan pergi sama mereka, jangan ikut hal-hal yang agamamu jadi kurang. Juga di masa tersebut muncul al-madhahib, madhahibul fiqh. Jadi madhahibul fiqh kita yang faham sekarang empat madhab aja, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Tapi ada madhab Sufyan al-Thawri, ada madhab bin Uyainah, ada madhab al-Hasan al-Basri, ada berapa madhab. Ya banyak sampai 30 madhab, tapi ada madhab Zaid bin Ali bin Abi Talib. Tapi mereka kayak madhabnya sendiri. Ikut cara faham dalil sendiri. Banyak yang ini kalau kita sekarang, saya kasih contoh sekarang di zaman sekarang, kita lihat ada kiai Pak Kiai Fulan, masya Allah bagus sekali jalannya, ibadahnya, istiqamahnya, sampai kelompok atau tamannya kamu bisa lihat oh ini ikut Kiai Fulan. Karena mereka ikut seluruh cara ibadahnya. Juga ada kiai di tempat lain caranya, ada Habib di tempat lain. Itu mirip madhab di zaman tabi'in, tapi seperti sekarang kita lihat di sini yang saya lihat contoh ya kan, pondok yang paling masyhur di sini ini Gontor ya kan Bu Aida, itu madhabnya banyak, mungkin kita bilang atau yang ikut Gontor itu banyak. Juga ada mungkin pondok lain lebih besar, mungkin sama Al-Irsyadiyah atau sama Al-Muhammadiyah, juga ada pondok yang lumayan tamannya. Madhab itu Malik, Ahmad, Hanbal sama. Mulai seperti itu sedikit luas sampai jadi berapa madhab ini seperti Syafi'i di Al-Syam, juga di Mesir, di Al-Yaman, juga Ahmad bin Hanbal itu fokus di Makkah, Al-Madinah, dia mulai dari Al-Iraq tapi sekarang di Arab Saudi. Abu Hanifah sekarang mungkin kita bilang juga di Lebanon, Jordan, sama Syria juga. Al-Madhab Al-Maliki, Imam Malik juga sekarang yang banyak ikut itu namanya Maroko sama Tunis, sama itu mereka jadi suka madhab tersebut. Madhab yang lain enggak ada yang khidmah. Mungkin contohnya lebih jelas yang biar kita lebih faham. Kadang-kadang ada berapa orang atau mungkin kita bilang lembaga baru mulai. Masya Allah menyebar terus bagus sekali sampai semuanya kenal, juga banyak ikut. Ada berapa lembaga yang mulai 2 tahun, 3 tahun, habis itu hilang. Itu madhab lain seperti ini. Madhab yang membuat ini Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan madhabnya menyebar, mereka lanjut. Tapi madhab lain itu enggak ada yang membantu yang punya madhab sampai madhabnya menyebar ke sana ke sini. Itu madhab fiqih, namanya al-madhabul fiqhi. Kata madhab artinya apa itu madhab? Madhab artinya madhaba, yang dia pilih. Madhaba ilaihi Syafi'i. Madhabun artinya madhaba ilaihi Syafi'i, madhaba ilaihi al-Maliki, madhaba ilaihi al-Hambali, tentang atau hukum yang dia ambil dari hadis atau dari ayat Al-Quran. Itu madhab fiqhi. Di masa tersebut juga ada madhab tasawuf yang namanya jalan madhab ibadah. Itu yang namanya at-tasawuf. Mungkin kita berhenti di sini. Besok insya Allah minggu depan kita lanjut biar faham. Kalau kita mau selesai tidak bisa hari ini, juga masih di awalnya. Insya Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum
من أهل العلم أهل اليقين، رزقنا وإياكم الفهم عن الدين، وصفى لنا ولكم الأذهان والقلوب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.